Melalui video ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengadakan tes psikologi terhadap 3 hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, 3 hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dan 6 hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun alasan perlu dilakukan tes psikologi kepada hakim-hakim tersebut adalah karena pertimbangan hukum yang mereka buat dalam perkara antara Handoko Wibisano melawan Nyonya Trikumaladewi tergambar dengan sangat jelas mereka tidak mampu berpikir logis sehingga mengakibatkan kesesatan berpikir yang akibatnya putusannya menjadi putusan peradilan yang sesat. Kami sebagai orang yang pernah belajar hukum pertanahan dengan baik merasa sesak dan mual setelah membaca pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut. Menurut kami, jika perkara tersebut ditangani oleh orang-orang yang tidak lulus sarjana hukum atau bahkan orang yang memiliki tingkat kecerdasan sedikit saja di atas simpanse, mereka mustahil akan memenangkan Handoko Wibisano. Yang menjadi objek sengketa dalam perkara antara Handoko Wibisano dengan Nyonya Trikumaladewi adalah rumah Jalan Dr. Sutomo nomor 55 Surabaya. Rumah tersebut telah ditempati oleh Nyonya Trikumaladewi dan orang tuanya Laksamana Madya Subroto Yudono sejak tahun 1963 berdasarkan izin dari TNI AL. Pada tahun 1972, rumah tersebut telah dibeli oleh orang tuanya dari TNI AL. Pada tahun 1991, Nyonya Trikumaladewi digugat oleh Dr. Hamzah Teja Sukmana terkait dengan kepemilikan tanah tersebut. Nyonya Trikumaladewi dimenangkan sampai pada tingkat PK. Pada tahun 2008, Nyonya Trikumaladewi digugat oleh Rudianto Santoso yang mengaku membeli tanah dan rumah tersebut dari Nyonya Tina Hendrawati, istri dari Dr. Hamzah Teja Sukmana. Gugatan tersebut ditolak sampai pada tingkat PK dan Nyonya Trikumaladewi dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas tanah dan rumah tersebut. Setelah menempati rumah lebih kurang 60 tahun lamanya, Nyonya Trikumaladewi digugat oleh Handoko Wibisano yang mengaku membeli rumah tersebut dari Rudianto Santoso pada tahun 2016. Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang intinya menyatakan Handoko Wibisano sebagai pihak yang memiliki hak prioritas untuk memperoleh suatu hak atas tanah tersebut. Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Nyonya Trikumaladewi untuk membayar 5.400.000.000 rupiah kepada Handoko Wibisano sebagai ganti rugi sewa rumah terhitung sejak tahun 1986 sampai saat ini. Adapun pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan gugatan Handoko Wibisano adalah karena Handoko Wibisano dianggap sebagai pembeli yang beritikat baik. Pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan
gugatan Handoko Wibisono telah membuktikan bahwa majelis hakim tersebut tidak mampu berpikir secara rasional dan memiliki pemahaman hukum yang sangat buruk. Seandainya pun diasumsikan bahwa ikatan jual beli antara Handoko Wibisono dengan Rudianto Santoso pada tahun 2016 dinyatakan sah menurut hukum, maka mustahil secara hukum dia dianggap telah memiliki hak sejak tahun 1986 yang akibatnya Nyonya Trikumala Dewi dihukum untuk membayar ganti rugi sewa sebesar 5,4 miliar rupiah. Putusan pengadilan tersebut tidak hanya melukai Nyonya Trikumala Dewi dan keluarga yang saat ini mengalami depresi berat, tapi juga melukai rasa keadilan masyarakat. Mari kita bersuara lantang menegakkan keadilan di negeri yang sangat kita cintai ini. Kami menyadari bahwa Yang Mulia selaku Ketua Mahkamah Agung tidak dapat melakukan intervensi kepada majelis hakim yang menangani perkara. Namun, jika putusan dalam suatu perkara mengandung kesesatan yang nyata dan telah memporak-porandakan keadilan, maka sangat beralasan secara hukum putusan tersebut tidak dijalankan. Pada kesempatan ini, kami berharap kepada pimpinan TNI AL untuk secara sungguh-sungguh memberikan bantuan hukum kepada Nyonya Trikumala Dewi karena tanah tersebut diperoleh berdasarkan pembelian orang tuanya dari TNI AL. Pada kesempatan ini juga kami berharap kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan menonpalukan para majelis hakim tersebut mulai tingkat Pengadilan Negeri Surabaya sampai tingkat PK, karena senyata-nyatanya mereka terbukti tidak mampu berpikir secara logis dan memiliki pemahaman hukum yang sangat buruk, sehingga dikhawatirkan jika mereka masih diberikan kesempatan menangani perkara akan ada korban-korban Nyonya Trikumala lainnya yang sangat meluluhlantakkan keadilan di Republik ini. Terakhir, kami mohon maaf kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Harapan kami semoga Yang Mulia dapat mengambil suatu keputusan yang mampu mengobati depresi berat yang dialami Nyonya Trikumala Dewi dan keluarganya saat ini. Teriring doa, semoga Yang Mulia selalu diberikan kekuatan dalam menegakkan keadilan demi keutuhan bangsa dan negara ini. Amin.